Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor di Jakarta Selatan. Tersangka baru berinisial S yang merupakan teman Mario Dandisatrio yang ditetapkan tersangka lebih dulu. S berperan memprovokasi tersangka Mario Dandisatrio. Di lokasi kejadian, S memprovokasi dan merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario terhadap David sehingga viral di media sosial. Kami telah menetapkan tersangka S dengan menerap pasal persangkaannya adalah pasal 76 huruf C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena tersangka S berdasarkan dua alat bukti dan barang bukti yang sudah kami sita diduga atau disangka melakukan tindakan membiarkan adanya kekerasan terhadap anak berdasarkan kronologis yang sudah kami sampaikan tadi. Selanjutnya terhadap tersangka S sudah kami lakukan penahanan setelah selesai dilakukan pemeriksaan tersangka. Sebelumnya polisi menetapkan Mario Dandisatrio sebagai tersangka. Tersangka yang merupakan anak dari pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terancam hukuman 5 tahun penjara. Selain menjadi tersangka, Mario Dandisatrio juga dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia. Pihak kampus mengeluarkan Mario tertanggal 23 Februari 2023. Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memberikan perhatian terhadap korban penganiayaan Mario Dandisatrio. Kementerian PPPA memberikan jaminan keselamatan dan juga perlindungan terhadap David. Yang ada di pihak kepolisian dan juga nanti berikutnya kepada aparat penegak hukum kejaksaan, bahkan nanti hingga tahap pengadilan begitu. Tentu kami harus dari pihak kementerian memastikan jaminan kepastian hukum sesuai perlindungan khusus dalam hal ini adalah anak korban inisial D. Tentu kami memastikan agar diberikan jaminan keselamatan dan juga pendampingan serta pemulihan baik kesehatan maupun psikologis terhadap anak korban. Sementara itu pemirsa, AG, teman dekat tersangka Mario Dandisatrio kini menjadi sorotan. AG dinilai sebagai pemicu tersangka menganiaya korban. Kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG dituding menjadi pemicu penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap korban David. Sebelumnya AG disebut mengaku mendapat perlakuan tak baik dari David yang merupakan mantan AG hingga memicu emosi tersangka Mario. Kuasa hukum AG membantah kliennya ikut merencanakan penganiayaan. Bahkan AG mengaku sempat mengingatkan tersangka agar tidak melakukan penganiayaan sebanyak 3 kali. Bahwa memang kami disampaikan oleh klien kami tidak ada niatan untuk itu dan memang ini murni atas pilihan yang dilakukan oleh saudara tersangka ini. Dan sekali lagi ini yang tidak ada di media, klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali, 2-3 kali, bahkan di mobil saat turun, dan dia juga sudah secara psikis diam. Akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Pihak kuasa hukum AG meminta pertanggungjawaban tersangka MDS untuk melakukan klarifikasi dan pemulihan nama baik kliennya. Dari Jakarta, Helmi Sangjabati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain dijerat pasal penganiayaan, polisi juga mengungkap pelanggaran lain yang dilakukan oleh tersangka Mario Dandisatrio. Menurut polisi, Mario bisa dijerat pasal lalu lintas karena menggunakan plat nomor palsu. Tersangka penganiayaan anak salah satu pengurus GP Ansor, Mario Dandisatrio, diprediksi bakal terkena jerat pasal lain dalam kasus penganiayaan David, anak pejabat GP Ansor di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan.
Sebab menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ari, tersangka yang merupakan anak pejabat pajak ini mendatangi korban dengan menggunakan mobil Jeep Rubicon dengan plat nomor palsu. Saat itu mobil ini menggunakan plat nomor ini B120 Kemudian setelah dilakukan nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas dari Direktorat Lalu Lintas, maka nomor polisi ini tidak sesuai dengan peruntukannya ini. Kemudian kami mengamankan Nopol B2571 PBP ini yang diduga plat nomor inilah yang sesuai peruntukan dengan fisik mobil ini. Ini sesuai dengan STNK yang ada, yaitu B2571. Terkait penggunaan plat nomor palsu oleh tersangka Mario Dandi, Kapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan dugaan pelanggaran lalu lintas masih akan didalami. Rafael Alun Trisambodo yang adalah orang tua dari Mario Dandi Satrio baru saja dicopot dari tugas dan jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak. Usai dicopot, Rafael menyatakan pengunduran diri dari aparatur sipil negara mulai Jumat 24 Februari 2023. Rafael Alun Trisambodo menyatakan mundur dari aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Ditjen Pajak. Kementerian Keuangan telah menerima surat yang sama seperti yang beredar di media sosial. Namun kemunduran Rafael tidak bisa berlangsung cepat karena ada serangkaian prosedur yang harus dilakukan. Di antaranya penelitian terhadap hak dan kewajiban yang bersangkutan termasuk kaitannya dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung saat ini. Sebelumnya Rafael Alun, sang petinggi wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jakarta Selatan II, sempat memohon maaf atas tindakan anaknya, Mario Dandi. Keputusan kemunduran Rafael Alun dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot dirinya dari jabatan sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jakarta Selatan II. Menurut Sri Mulyani, pencopotan jabatan dilakukan untuk memaksimalkan pemeriksaan di KPK. Sri Mulyani juga meminta penyelidikan atas pelanggaran disiplin Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi. Seperti meminta Irjen Kementerian Keuangan memverifikasi aset harta kekayaan dari Rafael Alun Trisambodo. Dasar pencopotannya juga berasal dari pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021. Sebelumnya, Mario Dandi berkelahi mengakibatkan anak pengurus GP Ansor masuk ruang ICU. Perkelahian karena sosok perempuan pacar Mario yang masih berusia 15 tahun diduga jadi pemicu perkelahian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, menurut situs LHKPN, hampir 50% pegawai Kementerian Keuangan yang hingga kini belum menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Dari jumlah itu, 50% diantaranya adalah pejabat di lingkungan Ditjen Pajak. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak ternyata ikut menyeret institusi Ditjen Pajak. Pasalnya, sejumlah harta yang dimilikinya belum dilaporkan. Dan setelah ditelusuri, nyatanya banyak pejabat di Ditjen Pajak yang lalai dalam menyetor LHKPN. Menurut situs lhkpn.kpk.go.id, terungkap bahwa total ada 13.885 pegawai Kemenko belum setor LHKPN di tahun 2023 ini. Dan 50% diantaranya adalah pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu. Sementara itu, data tingkat kepatuhan lapor pajak tahun 2022 menurun jauh dari tahun sebelumnya. Tercatat hanya 37,40% pejabat Kementerian Keuangan yang melaporkan LHKPN-nya. Sementara untuk tahun ini lebih dari 50% sudah melaporkan LHKPN-nya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak kembali mendapatkan sorotan. Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak kembali mengundang perhatian publik terkait harta kekayaan para pegawai pajak. Pasalnya Rafael Alun Trisambodo yang merupakan orang tua dari tersangka Mario Dandisatrio belakangan diketahui memiliki harta yang fantastis sebagai seorang pegawai pajak dengan golongan eselon 3. Kasus kekerasan yang dilakukan Mario Dandisatrio merepet kepada orang tuanya, yakni Rafael Alun Trisambodo yang merupakan seorang pejabat pajak. Lewat sejumlah unggahan Mario Dandisatrio di media sosial dengan sejumlah barang dan kendaraan mewah, membuat masyarakat bertanya terkait harta kekayaan pegawai pajak. Lewat laporan LHKPN, diketahui Rafael Alun Trisambodo yang tercatat sebagai pegawai eselon 3 memiliki kekayaan dalam jumlah yang cukup fantastis, yakni mencapai 56,10 miliar rupiah. Masyarakat pun mencurigai jika harta kekayaan Rafael tidaklah wajar. Kritik tajam masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak bukan kali ini saja. Instansi yang berbeda di bawah Kementerian Keuangan itu telah berkali-kali tersangkut kasus, mulai dari korupsi hingga menjadi makelar pajak. Yang paling heboh salah satunya kasus Gayus Tambunan pada 2010-2011. Gayus memiliki harta hingga 100 miliar rupiah, di mana belakangan diketahui harta tersebut berasal dari sejumlah gratifikasi dan penggelapan pajak yang dilakukan olehnya. Selain Gayus, nama-nama lain di DJP juga kerap kali menghiasi pemberitaan terkait penggelapan dan suap pajak. Masyarakat pun meminta pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk berbenah. Tidak hanya pelayanan yang ditingkatkan, namun pengawasan terhadap para pegawai juga perlu ditingkatkan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menekankan penganiayaan oleh anak pejabat pajak harus ditindak tegas. Ya, Mahfud juga meminta KPK untuk memeriksa laporan transaksi keuangan mencurigakan milik pejabat pajak tersebut. Laporan kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, ayah dari pelaku penganiayaan, ternyata telah dilaporkan ke KPK sejak 2012. Sejumlah transaksi tidak wajar ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam LHKPN milik Rafael. Menko Polhukam Mahfud MD mendesak KPK untuk memeriksa laporan transaksi keuangan ayah Mario tersebut yang mencapai lebih dari 50 miliar rupiah. Mahfud juga meminta anak pejabat pajak tersebut untuk diproses hukum tanpa ada restoratif justice.